Oke, kita mulai dari ruangan ini. Biasanya kita itu kalau mau rekaman, inilah ruangannya. Jadi kita persiapkan dulu ruangannya. Ruangannya sih sebetulnya kecil ini. Ya mungkin berapa ya? 3,5 kali 3,5 kali ini ruangan. Tapi ini sudah ada lampu sorotnya 2 ya. Kemudian ini juga ada lampu warna hijau sebagai kita ini istilahnya mendekor agar ruangan ini lebih manis ya. Ini saya sudah persiapkan ya. Ini mixernya ini mixer yang biasa kita pakai ya. Kemudian ini HP-nya sebagai perekam ya. Nah, kemudian ini istilahnya kita pakai tripod. Ini pakai kita tripod ya, tripodnya kokoh. Ini beginilah suasana di studio Ocim Channel yang mungil ini, yang biasa kita bikin cover lagu. Kebetulan di sini ada alat-alat musik lengkap ya. Kalau menurut kita ada drum kit, drum listrik, kemudian ada cuk gitar dengan bassnya, kemudian ada juga untuk keyboard, cuk untuk keyboard ya, 1 2 3 4. Jadi gitar LED, gitar istilahnya rhythm, kemudian ini ada bass, kemudian ini ada untuk keyboard ya, dan vokal itu biasanya itu. Kemudian kita ini ada keyboard, walaupun ini istilahnya sudah lama ini keyboard ya, udah model lama, model apa ini, model PSR 30, tapi lumayan. Nah kemudian ini, nah ini kita Marshall ya, ini juga kita Marshall. Kemudian ini pipi print, yang bawah ini baru pipi untuk bass ya. Nah kalau ini Yamaha DTX Yamaha ya. Jadi sedulur-sedulur, ini yang biasa saya gunakan buat cover lagu. Kemudian kita dibantu buat kita ngerekod ya, buat kita istilahnya monitor. Kita ini ada headphone Behringer ya. Kemudian kita ada mikrofon 2 kondensor, dan ini mikrofon Shure ya, yang tidak asing lagi. Untuk vokal biasanya kita menggunakan merek Shure, ini udah lama ini Shure-nya. Kemudian kita ada alat musik gitar lah sebagai pelengkap itu. Ya ini untuk pendingin sebagai aksesoris saja ya. Kemudian ini tiang mic-nya kalau nggak salah dari Samsung. Oh iya, Samsung ya. Oke, jadi sedulur-sedulur sekarang sudah tahu ya bagaimana kita merekam. Sekarang kita akan melihat bagaimana kalau kita merekam ya. Oke, siap. Oke, sedulur-sedulur, sekarang kita akan bagaimana kita cara merekam ya. Tadi sudah melihat sekeliling ya ruangan ini, maksudnya studio ini ya. Nah sekarang kita akan apa namanya,
merekam suatu cover lagu misalnya gitu kan. Nah, kita udah siapkan ini, kemudian kita sudah siapkan ini gitu kan. Nah, sekarang kita langsung kita bernyanyi ya. Tapi biasanya kita itu kalau karaokean ya, mau bikin cover lagu itu saya dibantu oleh karaoke. Jadi kita ngambil dari YouTube karaoke-nya itu, kemudian kita pasang, kemudian udah ada lagu, kemudian kita langsung bernyanyi. Itu yang pertama. Kalau yang buat rekaman kedua, misalnya kita gini, kita rekam dulu suara kita ini ya, udah suara itu sesuai dengan lagu yang kita inginkan gitu maksudnya. Kalau udah, tapi diikuti oleh guide musiknya itu ya, lewat ini biasa. Nah kalau udah kita habis, baru kita istilahnya diedit. Kemudian pertama kali yang kita masukkan musik dulu, kita masukkan. Udah masuk musik, baru kita tiban dengan suara kita. Baru nanti kita cari itu, kita paskan antara lagu dengan vokal. Nah biasanya kelemahan itu ya, kalau kita nggak peka-peka banget, karena memang kita aplikasinya aplikasi yang biasa gitu kan, bukan yang khusus recording gitu. Jadi kita harus milah-milah itu benar-benar gitu, sampai pas antara musik dengan lagu gitu kelemahannya. Tapi kalau istilah kita langsung karaoke misalnya gitu kan, kelemahannya kalau karaoke itu biasanya itu lebih menonjol vokal ya. Kemudian musik itu kecil gitu, karena dia ketiban dengan vokal. Atau kalau nggak sebaliknya, vokal kecil ketiban dengan musik. Jadi ini untuk diedit nggak bisa dikontrol. Nah, itu kelemahannya. Tapi bagusnya itu ya kita langsung jadi live dibandingin dengan yang kedua. Kalau yang kedua kan tadi kan kita satu-satu kan, vokal kemudian musik atau musik dengan vokal dulu itu. Nah, ini bisa kalau kita edit. Kalau musiknya kebesaran kita kecilin, kalau kita kecil kita besarkan. Tapi di posisi istilahnya udah lagu itu editan itu udah matang ya, dalam istilah udah punya dua-duanya gitu. Kalau di sini kan enggak. Kalau yang pertama kita enggak, harus kita mixing dulu di lewat ini ya, di monitor kita. Biasanya itu ini kecolongan juga. Kecolongannya dalam arti apa? Di musik itu kecil, vokal kita besarkan gitu. Setelah jadi berbalik, vokal lebih menonjol dibanding musik lebih menonjol dibanding vokal gitu. Itu kelemahannya itu. Jadi saudara juga bisa tergantung maunya apa gitu. Tapi kalau kita untuk ya hobi, untuk suka-suka ria aja gitu kan, kita berkaraoke ya. Karena kan yang tadi live tadi langsung musik masuk ada, kemudian kita vokal kita masuk. Itu sedulur-sedulur, kita ngopi dulu lah supaya kita jangan oleng. Nah, ruangan ini sedulur-sedulur yang biasa kita pakai itu. Baik kita bikin konten maupun kita istilahnya bikin cover lagu ya, atau yang lainnya yang menyangkut istilahnya Ocim Channel. Biasa kita di sini. Ya. Kalau kita langsung kita shot dari jauh sih sebetulnya memang ruangan itu ya berantakan gitu ya. Tapi kan kita bagaimana kita bisa shot gitu ya, supaya di mana-mana tuh tidak ada kebocoran. Misalnya di sebelah kanan tidak bocor, ada lemari, kemudian di belakang misalnya ada kursi gitu. Jadi kita bocor tuh kita tutup dengan fokus kita yang menjadi objek kita gitu. Ini kita pakai lampu nih, tadi kan istilahnya 2 ya kita pakai lampu ya. Tapi karena ini keterangan muka saya gitu, jadi kita cukup pakai lampu yang sebelah kanan aja. Terus sementara yang lampu sebelah kiri saya matikan. Jadi di dinding itu nggak bias, nggak ada bias cahaya lampu.
beda dengan yang di belakang ya. Yang ini yang hijau itu memang saya tembak langsung karena ada lampu tembak gitu. Jadi sedulur-sedulur kalau istilahnya ingin kelihatannya konten itu manis, konten itu bagus gitu kan, ya kita bisa di make up lah ruangan-ruangan itu, dipoles dikit gitu. Walaupun memang berantakan, tapi kita nanti waktu pas kita shot, kita ambil gambar, kita cari sela-sela yang bagus gitu. Jadi nggak melulu istilahnya pure ruangan kita begini gitu. Kalau gini kan nggak kelihatan kan. Padahal kalau nanti yang tadi itu, yang tadi sebelum kita mulai begini, kan kita shot dulu. Kan ancur-ancuran ruangan itu kan. Ya gitu. Jadi untuk sedulur-sedulur ya pintar-pintar kita lah. Ya. Bagaimana kita tuh pemula terutama yang baru kita mulai, kan belum ada dana, kocek juga belum ada gitu ya. Itu bisa kita berdayakan apa-apa yang bisa kita gunakan gitu. Jadi menghasilkan sebuah karya, yang karya itu bisa istilahnya ditonton oleh orang itu senang dengan yang kita tayangkan gitu ya. Jadi untuk memulai kita istilahnya make up, katakanlah make up ruangan tuh bisa kita lalu bagaimana dulu yang kita harus betulkan gitu kan. Ya, kalau memang backgroundnya tidak ada alat musik ya nggak masalah, istilahnya rak buku atau apa gitu, atau gambar-gambar pemandangan dindingnya gitu nggak masalah. Yang penting ada backgroundnya bagus gitu. Kebetulan kita punya alat-alat ini, jadi inilah yang kita berdaya gunakan istilahnya. Saya rasa begitu aja, sedulur-sedulur. Sampai di sini aja Ocim Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.